Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kula panjenengan sedaya diberi umur panjang sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi fid dharain amin. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun iku wong kang bener fi jami'i ma ing dalem sakabehane perkara akhbaro kang wis kandha-kandha sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ma. Pamin dalika monggo iku setengah saking mengkono-mengkono ma akhbaro bihi adabul qabri utawi siksa kubur wa na'imuhu lan kenikmatan kubur wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro mungkarin wa nakirin rupane malaikat mungkar lan nakir. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau meneruskan bahwasanya wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Termasuk sifat daripada baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesungguhnya beliau itu adalah orang yang benar, yang jujur di dalam semua yang dikabarkan oleh beliau. Semua yang diutarakan, yang diomongkan oleh Nabi SAW semuanya adalah benar. Tidak ada dusta sama sekali. Termasuk diantaranya adalah famin dalika adabul qabri, yang dikatakan Nabi tentang siksaan kubur wa naimihi wa naimuhu, dan kenikmatan kubur, wa su'alul malakain, dan pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakir, yaitu malaikat mungkar nakir. Semua yang disabdakan Nabi, semua yang dikabarkan Nabi itu semuanya benar. Walaupun secara ilmiah atau secara hissiyah kula jenengan boten saged membuktikan mana siksa kubur, mana kenikmatan kubur selama kita masih di dunia, yang gak bakalan kelihatan karena dimensinya beda. Akan tetapi itu semua sudah disabdakan Nabi dan pasti nyata ada. Siksa kubur itu ada, kenikmatan kubur itu ada, dan seterusnya. Semua yang disabdakan Nabi pasti benar, tidak ada dusta sama sekali. Nah, terus secara ilmiah itu pembuktiannya bagaimana? Kalau cuman harus percaya-percaya berarti kan doktrin. Berarti agama Islam itu agama doktrin, cuman harus percaya-percaya tanpa pembuktian. Maka untuk jawab omongan orang zaman sekarang yang perlu harus pembuktian, maka bisa dibuktikan dengan cara ilmiah meneliti sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarah beliau tidak pernah berdusta walaupun satu huruf, jangankan satu kalimat, satu huruf aja enggak. Dan sejarah ini yang menulis, yang mengakui
ditulis dengan tinta emas sejarah adalah mereka orang-orang kafir Quraisy saat Nabi Muhammad belum jadi nabi. Itu sudah diakui kejujuran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini fakta sejarah, ilmiah sejarah membuktikan Nabi nggak pernah bohong. Sedangkan dalam salah satu kaidah sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalilu sidqi hadal kalam qailuh. Kita itu kalau percaya suatu omongan, cara membuktikannya ini benar apa tidak, maka lihat yang ngomong. Cara membuktikan suatu ucapan niku bener napa mboten, ngerti sing ngomong ki sapa. Nek sing ngomong niku tukang bohong, tukang bikin hoak, tukang fitnah, track rekornya niku memang orang tukang bohong, ya jangan dipercaya. Ndono ceritane pasti itu dusta karena dia track rekornya itu seluk beluk selama ini dia tukang bohong. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad niku track rekornya dari beliau kecil sampai beliau jadi rasul sampai wafat tidak pernah dusta. Dan sejarah Nabi dijuluki Al-Amin, itu yang juluki bukan umat Islam, tapi umat yang di luar Islam, kaum kafir Quraisy yang mana mereka jadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Juluki Kanjeng Nabi Al-Amin, bahkan juluki Kanjeng Nabi Al-Ma'mun. Nabi Muhammad itu dulu di Mekah dikenal dengan dua nama ini. Kalau enggak Al-Ma'mun ya Al-Amin. Mereka manggil Nabi Muhammad bukan Muhammad gitu, bukan, tapi Al-Amin, wahai Al-Amin, wahai Al-Ma'mun. Maknanya sama dua-duanya ini, yaitu orang yang sangat jujur, dipercaya, tidak pernah bohong. Itu Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan demikian fakta sejarah membuktikan semua yang diomongkan Nabi itu benar. Kalau ada orang di luar Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu bilang di kubur, di alam barzah ada siksa, ada kenikmatan, mana buktinya? Maka buktinya adalah sejarah, Nabi tidak pernah bohong. Kalau mereka bisa membuktikan Nabi pernah bohong, baru ajaran Nabi, beliau ngomong ada siksa kubur, ada neraka, ada surga, baru secara ilmiah bisa dinyatakan itu bohong. Tapi sejarah hidup Rasulullah tidak pernah bohong. Maka semua yang diomongkan oleh orang yang nggak pernah bohong berarti itu pasti benernya. Apalagi kita umat Islam, kita jelas percaya dengan Nabi SAW. Karena itu termasuk sifat kesempurnaan Nabi Muhammad, beliau tidak pernah berdusta dengan semua yang beliau katakan, baik urusan dunia yang masih ada di ranah atau kehidupan dunia ini, atau setelah dunia yaitu alam barzakh dan hari kiamat. Semua yang disebutkan Nabi pasti terjadi, semua yang disebutkan Nabi pasti benernya, karena beliau track rekornya tidak pernah bohong sama sekali seumur hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang dikabarkan Nabi diantaranya di sini disebutkan adalah siksa kubur. Kubur niku kata Rasulullah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Nek wonge apik mati kuburane jadi taman surga. Nek wong elek mati kuburane jadi lubang menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Sayyidina Utsman Ibnul Affan radhiyallahu anhu niku nek diceritani neraka, diceritani tentang nanti hari kiamat begini begitu, beliau ndak patek nangis. Bukan beliau nggak takut, ndak. Tapi kalau sudah beliau diceritai kubur niku nuangis drodosan, nuangis. Lah sahabat-sahabat kan heran, lho Sayyidina Utsman, jenengan nek diceritani neraka ora patek nangis. Umpama nangis ya nangis biasa, tapi nek diceritani kubur, kalau diceritakan kubur kok jenengan nangisnya luar biasa. Itu apa maksudnya wahai Sayyidina Utsman? Apakah jenengan boten khawatir neraka? Maka dijawab oleh beliau, aku tuh dulu pernah dengar Nabi, beliau pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah,
fa in naja minhu sahibuh fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur itu kata Nabi adalah permulaan tempat dari tempat-tempat akhirat, permulaan pos dari pos-pos akhirat. Sebelum kita masuk surga itu banyak tempat-tempat yang harus dilalui. Nah kata Rasulullah, tempat pertama yang dilalui oleh manusia, pintu gerbang akhirat adalah kubur atau alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur itu maksudnya orang yang sudah wafat maka dia akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Walaupun orang itu misalkan matinya kena bom, hancur, tidak ada kuburannya. Atau orang itu dibakar jadi abu, tidak ada kuburannya, tetap dia masuk ke alam barzakh. Nah disebut alam kubur karena memang kebanyakan manusia kalau sudah wafat itu punya kuburan. Sebetulnya alam barzakh itu ya bukan kuburan itu, bukan, tapi ada dimensi lain. Kalau sudah manusia itu mati masuk ke alam yang namanya alam barzakh, atau bisa juga disebut alam kubur. Tapi yang dimaksud alam kubur itu bukan kuburan yang ditanam jasadnya, itu bukan, tapi dimensi lain, alam lain. Sama halnya kita dulu di alam napa niku kandungan. Nah, itu alam kandungan, ketika lahir ke dunia, walaupun lahirnya misalkan ning jero tong, ya tetap alam donya. Walaupun lahirnya di rumah sakit, ya alam donya. Walaupun lahirnya ning jero kapal, ya alam donya. Itu semua alam dunia walaupun beda-beda tempat. Begitu juga kalau orang itu sudah mati, wafat, dia masuk ke alam barzakh atau biasa disebut alam kubur. Nah, kata Rasulullah di sini Sayyidina Utsman saat menerangkan, Nabi itu pernah bilang kalau sudah kita masuk ke tempat pertama, pintu gerbang pertama alam akhirat yakni alam barzakh atau kubur, kok di situ enak, maka setelahnya tambah enak. Kok di situ gampang, setelahnya tambah gampang. Tapi kata Rasulullah kalau orang itu masuk ke kuburan, ternyata di kubur dia dapati siksaan, dia berat di situ, maka tempat setelahnya akan jauh lebih berat dan jauh lebih mengerikan. Karena itu beliau nangis, nek aku sok iso selamat ora ning kubur. Mikirin niku, nek diceritani kubur beliau nangis luar biasa. Karena kubur ini adalah penentuan. Nek enak ning kubure, ke depan ke mahsyar sampai ke mizan dan seterusnya tambah enak, tambah gampang. Tapi kalau sudah di kuburannya disiksa, maka ke depannya perjalanan jauh lebih tersiksa, jauh lebih berat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Nabi SAW juga pernah bersabda, ma ra'aitu mandoron qattu illa wal qabru afdhu minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan di dunia ini yang paling mengerikan, yang paling medeni kecuali kuburan. Niki Kanjeng Nabi Muhammad pernah ngomong seperti itu. Karena itu Abu Darda juga beliau pernah mengatakan, ala ukhbirukum biyaumi fakri. Tidakkah kalian pengen tahu di hari mana aku jadi orang fakir? Aku membutuhkan doa kalian, aku membutuhkan rahmat Allah, aku membutuhkan kasih sayang dari Allah. Hari apa itu yang aku sangat membutuhkan rahmat Allah? Maka beliau menjawab, yauma adkhulu qabri, hari pertama ketika aku dimasukkan dalam kubur. Dan itu kita semua membutuhkan rahmat Allah di kubur tersebut. Semoga kita semua nanti diberi husnul khatimah setelah umur panjang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, ini pembahasannya kubur, ngeri ini. Imam Ja'far Shadiq niku ben atine niku lembut. Beliau tiap malam, yang buatan tiap malam, tapi sering malam-malam niku datang ke kuburan. Imam Ja'far As-Shadiq, cucu daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku putra Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW. Imam Ja'far Shadiq kalau sudah malam hari beliau terkadang ke kuburan. Dan beliau mengatakan, ya ahlal kubur, mali idza da'utukum la tujibun. Wahai ahli kubur, kenapa kalian kalau aku panggil tidak menjawab? Kemudian beliau mengatakan, hila wallahi bainahum wa bainal jawab wa ka'anni akunu mithlahum wa adkhulu fi jumlatihim.
Kemudian beliau menjawab sendiri, ya memang wahai nafsuku, wahai diriku, engkau masih hidup di dunia. Memang yang sudah meninggal tidak akan bisa menjawab karena sudah terhalang oleh alam barzah, terhalang oleh kubur. Karena itu engkau wahai diriku, tidak lama lagi engkau hidup di dunia juga akan seperti mereka yang ketika dipanggil tidak akan bisa menjawab, tidak akan bersuara menjawab. Akhirnya beliau setelah itu hatinya tambah husuk, tambah lembut. Bar ngeti kuburan niku wedi, akhirnya beliau pulang sholat sampai subuh. Itu untuk menyemangati beliau ben iling mati nek bengi dolan ning kuburan. Tapi aja mbek tiru nggih, Pak. Nek ditiru dolan ning kuburan, ketemu kuntilanak malah demam ora sida kerja, bojone kelaparan repot nggih. Niki orang-orang soleh itu kadang-kadang begitu. Ya kalau kita ya ziarah ketika Kamis sore atau Jumat pagi kita ziarah ke kuburan orang tua kita atau keluarga kita. Zurul kubur kata Rasulullah. Ziarahi kubur supaya hati ini bisa lembut, ingat akhirat, ingat mati sehingga kita semangat tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking menakutkannya kubur ini, ada seorang imam namanya Bakar Al-Abid. Imam Bakar Al-Abid ini saking takutnya, saking khawatir soal kubur aku kayak dapat nikmat, dapat adab atau dapat kenikmatan, maka beliau sampai-sampai berandai-andai dan berkata sama ibunya, ya ummah laitaki kunti bi akiman inna libniki fil qabri habsan tawilan wa inna lahu min ba'di dzalika rahilan. Wahai ibuku, andaikan engkau dulu gak melahirkan aku, wahai ibuku, aku tidak jadi menungso, aku tidak ada tanggung jawab nanti kalau sudah wafat meninggal dikubur. Umpama aku disiksa, naudzubillah, tapi umpama dapat nikmat itu pun nunggu ngenteni suwi sampai hari kiamat. Sampai beliau berandai-andai, andaikan engkau dulu gak melahirkan aku tidak jadi manusia. Bukan berarti menyesal jadi manusia, enggak, tapi karena saking takutnya, takut kalau di alam kuburnya yang didapati ternyata bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini semua yang disabdakan Nabi, siksa kubur, kemudian nikmat kubur, pertanyaan mungkar nakir, disebutkan dalam salah satu riwayat. Ketika seseorang itu masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, maka malaikat bertanya kepada orang tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Beliau meriwayatkan hadis ini, ditanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Nah, iso jawab, "Rabbi Allah, Tuhanku Allah." "Wa man nabi wa madinuka, apa agamamu?" "Islam." Kemudian ditanya juga, ada riwayat, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum." Kamu lihat ini wahai orang yang sudah masuk ke alam barzah atau kubur, lihat ini wajah siapakah ini orang? Maka ditampakkan wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia orang yang di dunia itu taat, orang yang di dunia itu ahli beribadah, maka dia mengenal wajah yang mulia tersebut, yang tak lain adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pun menjawab, huwa Rasulullah SAW. Maka kemudian kuburannya pun dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dia pun merasakan kenikmatan sampai hari kiamat. Dia merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat ditanya marabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, juga ada tambahan pertanyaan, siapa orang ini? Nek ujian lisan, sopo Tuhanmu, sop apa agamamu, apa kitabmu dan seterusnya. Niku walaupun sudah dibocorkan di dunia, ndak akan bisa kita hafal kalau kita ahli maksiat. Nek wong ahli maksiat mlebu alam barzah derwedeg, grogi, akhirnya hilang kabeh hafalane. Sama sekolah niku lak ya ngoten, wis ujian hafalan tapi pas maju walah berdek kabeh, hilang kabeh hafalane. Padahal ketemu guru, padahal ketemu penguji aja, sama-sama manusia. Bagaimana kalau ketemu mungkar nakir yang saat itu wajahnya sangat menyeramkan, naudzubillah min dzalik. Maka kalau enggak ahli taat, walaupun hafal, wis penting apalno,
Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad dihafalno kabeh, maka tidak akan bisa jawab karena grogi dan takut luar biasa kalau tidak diperkuat, diperkokoh oleh amal solehnya. Sebaliknya kalau ada orang ketika masuk ke alam kubur masih dalam hadis yang sama, maka ditanya yang sama pertanyaan, siapa Tuhanmu? Maka dia jawab, nggak bisa jawab. Sopo nabimu? Pelongo-pelongo. Nggak bisa jawab. Sopo wong iki sopo? Lihat ini, siapa ini orang? Dia tidak kenal. Maka ketika sudah seperti itu, maka dia dipukul dengan pukulan besar oleh malaikat. Andekan saat itu gunung dipukul dengan pukulan tersebut, maka akan hancur jadi debu. Gunung di dunia ini andaikan dipukul dengan pukulan itu, maka gunung itu hancur jadi debu, berkeping-keping, gak berbekas kayak debu. Subhanallah, ini dipukulkan orang tersebut sampai akhirnya dia menjerit, jeritannya didengar oleh seluruh makhluk Allah di dunia ini kecuali manusia dan jin, illa tsaqalain, menungso sama jin sing ditutup pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pitik, mentok, wala ali wasobihi dan kembarannya semua nih dengar semuanya. Mereka dengar semuanya. Bahkan andaikan teriakan orang yang ketika dipukul malaikat mungkar nakir karena tidak bisa jawab itu kok terdengar oleh manusia, maka langsung manusia gak doyan mangan, gak doyan ngombe, gak doyan apa-apa, wis mikir aku kok piye nek mati, gak eling donya. Wis gak eling calonan, gak eling duit, gak eling apa-apa, wis pengen ibadah tok mangan gak kober. Umpama swara jeritane wong sing napa dikepruk niku wau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saking ae kula jenengane ora krungu nggih, apa meneh kupinge disempeli handset setel musik. Waduh, tambah gak krungu apa-apa. Andan wae gak krungu apa meneh mungkar nakir gitu. Muhammad. Nah kalau orang yang kafir waliyadzubillah, dia mati tidak bawa iman, malah jauh ngeri lagi. Nabi SAW bersabda, yusallitullahu alal kafir fi kubrih tis'atan wa tis'ina tinninan tanhashuhu wa taldaguh. Di kubur itu Allah akan menyiapkan ular yang begitu besar, 99 ular yang akan menyiksa orang yang tidak beriman. Dia mati tidak bawa iman hatta taqum as-sa'a, sampai hari kiamat. Lau anna tinninan minha nafakha ala ardi ma nabatat khadira. Andaikan ular besar itu dia nyembur di muka bumi ini, maka bumi seluruhnya ini tidak akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau lagi. Terus gak iso ditanami sayur, semongko, buah-buahan, terus gak iso berbuah kabeh. Kena semburan satu ular yang menyiksa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang ketika mati. Naudzubillah min dzalik. Ini satu ular, bayangkan 99 ular yang akan dikerahkan oleh Allah di kuburan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur kita jadi orang Islam, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Pak, kubur niku mboten hanya siksaan. Ada yang namanya doghtotul kubri, himpitan kubur. Jadi kubur niku ada dua. Ada siksaan, nek wonge soleh alhamdulillah selamat gak disiksa, nikmat ten kubure dadi surga. Cuman kubur niku punya doghtotul kubri, punya himpitan. Nah, yang jadi masalah yang kedua ini, himpitan kubur itu walaupun wong soleh akan kena. Walaupun soleh kena himpitan kubur. Nek siksaan ndak kena, nek soleh wong apik, nikmat kuburnya. Tapi sebelum itu kubur itu menghimpit dia. Disebutkan dalam riwayat, ketika itu Sayyidah Aisyah lihat ada jenazah anak kecil lewat di depan beliau, kemudian beliau nangis. Maka ditanya, wahai Siti Aisyah, ma yubkiki ya ummal mu'minin, wahai ibunya kaum mukminin, wahai Siti Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Ini kan cah cilik, bayi, ninggal mboten napa-napa gak ndek dosa mlebu surga. Wildanum mukhalladun, nanti mereka anak-anak kecil yang meninggal itu akan jadi penghuni surga, jadi bocah-bocah kecil di surga. Kenapa engkau menangisi dia wahai mukminin?
Bahkan anak kecil yang meninggal, orang tuanya kalau ridho dengan takdir Allah, itu jadi tabungan. Kelak bisa nyafaati bapak ibu mau masuk neraka, anaknya nangis nggak mau masuk surga kecuali sama ibu dan bapaknya. Nek wong tuane ridho pas ninggali anak cilik. Kenapa engkau menangis wahai ummul mukminin? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, hadas sobiyyu bakaitu lahu syafaqatan alaih min dhammatil qabr. Aku tangisi anak kecil ini karena aku teringat bahwasanya setiap kubur itu akan menghimpit orang yang masuk ke dalamnya. Semua orang yang masuk ke kubur akan dihimpit oleh kubur. Kaya napa niku enten wong kangen kalian jenengan, walaupun CS nek wis ngerangkul saking kangene. Niku kan yo lara. Nek wonge gagal perkosa gitu, gede awake, kangen enggak pernah ketemu langsung ngerangkul. Dan itu dicepit loro. Begitu juga kubur. Saking kangennya sama orang-orang yang beriman, yang amal soleh, dia juga ngerangkul. Sama-sama tanah ketemu tanah. Tubuh kita ini aslinya tanah, kubur tanah. Niku saking kangennya sama orang yang beriman, yang amal soleh, niku dihimpit saking kangennya. Ada yang mengatakan himpitannya tapi nggak sampai sakit. Kalau di orang soleh dihimpit dengan apa itu? Yes, pokoknya dihimpit sampai kayak wong dirangkul tapi nggak sampai menyakitkan. Nek wong kafir dihimpit sampai tulang rusuknya ini pecah semuanya, keluar semuanya, saking kerasnya. Tapi nek wong soleh dihimpit tapi himpitan kasih sayang. Cuman nggih sami, ada yang mengatakan nyamannya dihimpit kubur itu ya kayak wong kangen, kadang ya ngerangkule biasa, enak sing kebanteren. Nek kebanteren ya loro. Yes, kayak gitu gambarannya. Maka Nabi SAW pernah juga ada sahabat niku napa niku ketika dia ini berada di pemakaman begitu, sahabat niki ndak sengaja mukul tanah itu, dipukuli, dikupruki, napa diinjak napa-napa, mboten ngertos nek niku kuburan. Subhanallah, akhirnya dari tempat itu ternyata kuburan. Kemudian faidan huwa bi insanin yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Akhirnya terdengar suara dari tempat itu, ternyata kuburan. Wis patoke wis ilang lho piye. Terdengar suara dari kuburan itu orang yang baca surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Juz 29 itu. Sampai akhir, sampai selesai, kaget tuh ini kuburan. Akhirnya dilaporkan sama Nabi. Wahai Nabi, tadi ada kejadian aneh. Ada kuburan, kami kira awalnya bukan kubur, kami injak, kami pukul, kami ternyata kuburan. Ada suara kuburan tersebut yang dikubur di situ membaca surat Tabarok awal sampai akhir. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil kubri. Iya, surat Tabarok itu adalah surat di Al-Quran yang kalau orang itu melaziminya maka akan selamat dari siksaan kubur, selamat dari himpitan kubur. Himpitan kubur selamat, siksaan kubur selamat. Niku surat Tabarok. Jadi tidak ada satupun manusia walaupun dia soleh kecuali dihimpit oleh kubur. Nek siksaan bebas karena wong soleh. Tapi nek himpitan kubur semuanya kena, kecuali para nabi. Kecuali para nabi dan orang yang setiap hari dia baca surat Tabarok. Surat Tabarok niku setiap malam dianjurkan dibaca. Monggo mulai sekarang jenengan baca surat Tabarok setiap malam. Nek pengen selamat dari siksa kubur plus selamat dari himpitan kubur, dua-duanya ini selamat semua. Nek kalau jenengan setiap hari baca surat Tabarok maka insya Allah diberi selamat. Nek ndak baca ya sudah. Walaupun wong soleh bebas dari siksa kubur ya, tapi himpitan kubur enggak kena. Jangankan kita, putri Rasulullah dulu juga sama. Nabi Muhammad SAW saat itu pas menguburkan putrinya yang namanya Zainab, putri Rasulullah wafat duluan namanya Siti Zainab, niku dikuburno. Akhirnya Rasulullah melihat setelah dikubur beliau tiba-tiba murung wajahnya.
Kemudian setelah beberapa saat beliau tiba-tiba tersenyum. Maka ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi murung kemudian tersenyum? Tadi aku melihat anakku mau dihimpit oleh kubur. Kemudian aku berdoa sama Allah, semoga anakku enggak kena himpitan kubur. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Akhirnya selamat dari himpitan kubur. Lihat bagaimana putrinya Nabi Muhammad aja dihimpit sama kubur. Nek enggak didongakno Kanjeng Nabi pas itu, ya wis kena juga. Karena itu Nabi ngajarkan kita untuk baca surat Tabarok di setiap malam, kalau bisa jenengan baca tiap hari sampai hafal kalau perlu. Sayyidina Ibnu Abbas niku pernah juga ditanya bahwasanya surat Tabarok ini kalau bisa ajarkan ke anakmu, ajarkan ke keluargamu, nek perlu dihafal. Karena surat Tabarok, orang yang membaca tiap hari atau hafal surat Tabarok, maka dia akan selamat dari siksa kubur, selamat dari himpitan kubur, jadi wong sing selamat ning alam barzah. Karena itu ini surat Tabarok, niki amalan yang dibaca oleh orang-orang soleh. Kula riyen pas mondok niku dibaca setiap ba'da isya. Kalau mondok di beberapa tempat niku guru-guru kula niku tiap hari santri-santri semuanya disuruh baca surat Tabarok niku. Sampai sekarang di pondok saya terapkan setiap ba'da isya baca surat Tabarok. Niku wiridan wajib dibaca oleh para santri. Besok nek mlebu kubur, nek wis panjang umur sehat walafiat insyaallah niku diberi husnul khotimah, selamat dari siksa kubur, selamat dari himpitan kubur, selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, monggo niki jenengan amalkan setiap malam baca surat Tabarok. Niku nek jenengan misalnya lancar Qur'ane 5 menit ada sudah selesai itu surat Tabarok. Cuman 1 2 1 lembar atau 3 halaman itu. Sedikit aja niku. 5 menit paling mboten enten sudah selesai. Nek jenengan mboten saged baca Al-Qur'an masih enggak lancar, sakniki jenengan setel HP. Mulai sekarang setel terus Tabarok sampai hafal. Diikuti, didengarno sampai hafal. Quran niku kan bisa dibaca oleh orang yang walaupun enggak bisa baca. Dengan apa? Didengerno terus lama-lama bisa baca. Podo persis bacaannya. Nggih. Niku ada orang enggak bisa baca Quran tapi iso maca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena hafal. Kon maca A, B, ta enggak iso. Nah, Quran itu istimewanya begitu, didengarkan aja lama-lama bisa baca. Nah, yang bagi yang belum bisa baca, didengarkan tiap malam, setel itu HP-nya, disetel sebentar. Kalau perlu di rumah-rumah, setiap ba'da isya anaknya suruh lihat dulu itu tayangan atau dengar surat Tabarok. Karena kita diwasiati oleh Ibnu Abbas tadi untuk mengajarkan surat ini kepada keluarga kita biar hafal semuanya sehingga selamat dari siksa kubur, selamat dari himpitan kubur. Semoga kula panjenengan semuanya diberi husnul khotimah kelak ketika wafat, selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah kubur, himpitan kubur, diberi umur panjang sehat walafiat, diberi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Karena bijak minta maaf ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.